Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Salih-Saliha. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik Ananda Salih-Saliha, seperti biasa, hari ini kita masuk di pembelajaran baru. Nah, sebelum melakukan pembelajaran dan melaksanakan semua kegiatan hari ini, yuk kita membaca doa dulu. Baca doa, mulai. Nah, Ananda, hari ini kita masih ada di tema 1 ya. Tema 1, hidup rukun. Nah, hari ini kita masuk subtema 4, hidup rukun di masyarakat, dan pembelajaran 4 dan kelima. Nah, diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik video pembelajaran ini ya Ananda ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yang pertama adalah menemukan kalimat penolakan pada teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks cerita yang berhubungan dengan hidup rukun di masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Baik Ananda, kita mulai saja ya materi hari ini. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, di sini ada Edo dan teman-temannya sedang berbincang-bincang ya. Gambar yang pertama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu adalah percakapan yang pertama. Kemudian percakapan yang kedua. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, Nanda, menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Apakah pada percakapan pertama atau pada percakapan kedua? Diingat kembali ya, bahwa kalimat penolakan itu harus diucapkan dengan sopan. Nah, kira-kira gambar yang mana yang menunjukkan kalimat penolakan yang sopan, yang dapat menjaga kerukunan? Ya, betul ya. Jadi, kalimat percakapan yang sopan itu ada di gambar kedua. Perhatikan oleh kalian, gambar yang pertama menolaknya dengan marah-marah ya. Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu tidak baik untuk kalimat penolakan. Yang baik adalah pada gambar yang kedua ini. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, ini mengucapkannya dengan sopan. Nah, Nanda, sekali lagi ya, untuk menolak permintaan atau menolak ajakan teman atau orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Nah, ketika sedang bergotong royong, ibu ternyata sudah mempersiapkan kue-kue nih. Ada kue lemper, ada kue lapis, dan juga ada kue donat. Enak sekali ya, sudah dibayangkan kue-kue ini nikmat sekali. Nah, di sini ada soal cerita. Nah, kita akan menyelesaikan soal cerita ini ya. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, di sini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan secara berurutan. Nah, kita tahu bahwa untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, yang pertama kali kita lakukan atau cara pertama adalah cari diketahuinya. Diketahui itu ada informasi yang ada pada soal cerita tersebut. Di sini diketahui ibu membuat 115 kue lemper,
85 kue lapis, dan 75 kue donat. Kemudian ditanyakannya berapa jumlah kue seluruhnya? Jawab. Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah berapa jumlah kue seluruhnya, sudah pasti itu adalah operasi penjumlahan karena ditanyakan jumlah kue seluruhnya. Jadi di sini ada 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan juga 75 kue donat. Kita jumlahkan ke semuanya ya. Nah, pertama yang harus kita jumlahkan adalah kue lempernya 115 ditambah 85. Jangan lupa ya, satuan disatukan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Karena 85 ini tidak ada ratusannya, maka dikosongkan ya. Jangan lupa ditarik garis seperti ini dan tuliskan simbol tambah di sampingnya. Mana dulu yang kita kerjakan? Nah, kita mengerjakan 5 ditambah 5. Berapa 5 ditambah 5? Ya, hasilnya adalah 10. Kita tulis di sini 0, kemudian disimpan di atas 1. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 8. Hasilnya adalah 10. Kita tuliskan 0 dan seperti biasa kita simpan di atas sampingnya 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2. Apakah sudah selesai Ananda? Tentu saja belum selesai karena tadi baru menjumlahkan 2 bilangan ini. Kita masih memiliki 1 bilangan yang akan dijumlahkan. Kita simpan lagi di sini bilangannya 75. Jangan lupa tarik garis dan tanda simbol tambah. Nah, kita kerjakan 0 ditambah 5 itu hasilnya 5. Kemudian 0 ditambah 7 hasilnya 7. Dan kita punya 200-an di sini, kita turunkan saja ya. Jadi hasilnya 275. Nah, sudah selesai kita mengerjakannya. Kita tahu bahwa hasil akhirnya. Jadi jumlah kue seluruhnya adalah 275 kue. Nah, ini ya Ananda cara pengerjaan jika kalian menemukan soal cerita seperti ini. Ada diketahui, ada ditanyakan, kemudian jawab, dan yang terakhir jadi paham ya untuk materi penyelesaian soal cerita ya. Nah, jika kalian telah paham, kalian dapat mengerjakan tugas. Nah, di sini ada 2 soal cerita. Kalian kerjakan seperti contoh tadi, nomor 2 dan juga nomor 3. Selamat mengerjakan Ananda Solih-Soliha. Nah, di sini ada percakapan antara Made dan Udin. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa, Made. Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul, Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih, Udin. Nah, dalam percakapan ini, Udin itu mengajak Made untuk berolahraga, tetapi Made menolaknya. Ya, ini kalimat yang diucapkan oleh Made. Maaf, Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, jadi ketika kalian diajak oleh teman kalian untuk bermain dan menolaknya, gunakan kalimat yang sopan ya. Tidak boleh marah-marah atau tidak boleh memperlihatkan sikap yang tidak baik kepada teman kalian. Nah, jika kalian telah memahami isi percakapan ini, silakan kalian kerjakan pertanyaan, jawab pertanyaan 1 sampai dengan 5 yang ada di sini, yaitu adalah tugas kedua kalian. Selamat mengerjakan Ananda Solih-Soliha. Nah, di sini ada teks olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan di lapangan, aku bertemu Made.
Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun Made tidak ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Jadi Made dan teman-temannya itu melakukan olahraga bersama-sama ya. Dan juga sebelum melakukan olahraga, melakukan pemanasan. Untuk apa pemanasan itu? Jadi sebelum berolahraga, kalian harus melakukan pemanasan agar otot-otot tidak kaku ketika melakukan pemanasan. Dan juga Made tidak bisa ikut karena akan mengunjungi pamannya. Ya, kemudian mereka berolahraga dengan kompak ya, Beni dan Udin dan juga Edo itu berolahraga dengan kompak dan juga berolahraga bersama. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan kesatuan. Menjaga kerukunan dan persatuan di masyarakat itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ingat ya Nanda ya, menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat itu sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, coba kalian tuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat satu saja. Tadi sudah ada contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada tugas kemudian untuk kalian menuliskan contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Cukup satu contoh saja ya Nanda. Selamat melaksanakan kegiatan semuanya. Selamat mengerjakan tugas-tugas. Jangan lupa tetap semangat meskipun belajar di rumah. Ya, terima kasih Ananda Soliha sudah menyimak video materi ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam setiap kegiatan setiap harinya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika keluar rumah, kurangi berkerumun dan juga makan makanan yang sehat dan juga bergizi seimbang. Dan yang utama, jangan lupa doakan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan pembelajaran seperti semula. Selamat pagi Ananda Soliha, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.